Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bu Amel. Di video kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran di kelas 6 semester 1. Silahkan kalian pahami dan simak dengan baik. Apa sih yang dimaksud dengan lingkaran? Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu yang mana? Ini yang berada di tengah. Titik pada bidang datar, ini yang warna hijau di pinggir. Jadi jarak satu titik dengan titik tertentu ini jaraknya sama, sehingga apabila titik-titik yang hijau ini kita gabungkan, maka akan membentuk sebuah lingkaran. Bagian-bagian lingkaran yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat terletak tepat di tengah-tengah lingkaran yang Bu Amel lingkari ini. Karena kita memberi di sini huruf O, berarti namanya titik pusat O. Jika kita memberi huruf L, berarti titik pusat L. Yang kedua, diameter. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Dua titik yang mana? Titik B dan titik A. Pada lingkaran melalui titik pusat. Titik pusat apa? Titik pusat O. Jadi, diameternya adalah garis sepanjang yang berwarna merah dan biasa disimbolkan dengan huruf D. Karena kita memberi di sini nama titik A dan titik B, maka diameternya disebut diameter AB. Yang ketiga, jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat, di sini adalah titik pusat O, dengan titik pada lingkaran. Ada titik B, ada titik C, ada titik D. Jari-jari biasa disimbolkan dengan huruf R. R kecil ya, bukan R besar. Nah, di sini jari-jarinya adalah jari-jari BO yang Bu Amel beri warna biru. Jari-jari CO berarti garis dari titik C ke titik O. Jari-jari DO berarti garis dari titik O ke titik D. Hubungan diameter dengan jari-jari. Perhatikan dua lingkaran yang ungu dan yang merah. Yang ungu karena hanya separuh berarti yang diketahui adalah jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 14 cm. Sedangkan yang merah yang diketahui sepanjang ini disebut tadi adalah diameter. Berarti diameternya 14 cm. Sekarang yang ungu kita ingin cari berapa sih diameternya? Berarti diameternya 2 kali, ini kan tadi jari-jari. Ini jari-jari, berarti 2 dikali jari-jari. Berarti 2 dikali 14 cm sama dengan 28 cm. Perhatikan lingkaran yang warna merah. Kita ingin mencari jari-jarinya berapa? Nah, jari-jari sama dengan, karena dia separuh dari diameter, berarti diameter dibagi 2. Berarti 14 cm dibagi 2, jari-jarinya adalah 7 cm. Yang keempat, busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Yang mana? Titik A dan titik B. Berarti busurnya itu sebenarnya ada dua. Ada busur yang kecil, yaitu yang ini. Ada busur yang besar. Nah, tapi jika hanya disebut busur lingkaran, maka yang dimaksud adalah yang kecil. Berarti busur besarnya tidak digunakan. Jadi pada gambar ini busurnya adalah AB. Ingat, karena dia merupakan garis lengkung, maka di atasnya ini kita kasih simbol garis lengkung. Jadi menandakan dia busur. Kalau kita
hanya bilang AB berarti dia garis lurus. Tapi kalau kita beri simbol tanda lengkung di atasnya berarti dia adalah busur. Kelima, tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Perhatikan, titik A dan titik B. Garis yang berwarna merah adalah tali busur. Jadi, tali busurnya adalah tali busur AB. Nah, apa bedanya dengan diameter? Diameter melewati titik pusat, sedangkan tali busur tidak melewati titik pusat. Jangan terbalik ya. Dan namanya ini bisa kita ganti, mau huruf K, mau huruf L. Berarti jika diganti KL, berarti tali busurnya adalah tali busur KL. Tergantung nanti pada soal, namanya apa. Yang keenam, juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Dua jari-jari yang mana? Jari-jari BO dan jari-jari CO. Dan sebuah busur busur BC. Ingat kalau BC, busur di atasnya dikasih garis lengkung. Jadi juringnya yang mana? Daerah yang berwarna kuning. 7, tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur. Busur apa? Busur KL. Ingat kalau busur di atasnya dikasih garis lengkung karena busur berupa lengkungan. Dan tali busurnya mana? KL. Ini yang garis lurus. Jadi kalau busur ada lengkungnya di atas, jika garis lurus hanya cukup menyebutkan hurufnya. Nah, temberengnya yang mana? Semua daerah yang berwarna hijau ini. Ingat, jangan sampai terbalik antara tembereng dan juring. Kalau juring tadi dibatasi jari-jari, tapi kalau tembereng dibatasi oleh tali busur. Yang kedelapan, apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat, berarti titik pusat O, dengan tali busur AB. Dan garis tersebut tegak lurus, berarti tegak lurus dengan tali busur. Jadi yang warna merah ini adalah tali busur. Jadi tali busurnya adalah tali busur CO. Semoga apa yang Bu Amel jelaskan tadi dapat kalian pahami dengan mudah dan dapat mengisi soal-soal yang Bu Amel berikan, serta selalu menjaga kesehatan. Bu Amel akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya.